Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai sistem pencernaan. Kelompok 4 terdiri dari anggota bernama Muhammad Nur Alamsyah, Nurul Fatimah, Rina Mariani, Nisa Sundari Nurucita, dan Eli Hermawati. Ini adalah video proses menelan makanan yang diambil dari TikTok. Dilihat dari X-ray. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Alamsyah. Di sini saya akan mencoba memaparkan materi yang pertama, yaitu mengenai sistem pencernaan atau sistem digesti. Nah, untuk definisinya sendiri, saya mencantumkan beberapa definisi terkait sistem pencernaan. Nah, yang pertama, pencernaan adalah pemecahan makanan secara mekanik dan kimiawi menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga dapat diserap oleh sel tubuh. Atau yang kedua, sistem pencernaan sendiri adalah sistem yang berfungsi untuk melakukan proses makanan sehingga dapat diserap dan digunakan oleh sel-sel tubuh secara fisik maupun secara kimia, sama saja sih sebenarnya. Nah, untuk yang ketiga, pencernaan yaitu penghancuran bahan makanan dari bentuk yang kompleks menjadi lebih sederhana. Nah, kan manusia ini mengkonsumsi 3 kategori biokimiawi gitu. Biokimiawi bahan makanan kayak energi, kayak misalnya karbohidrat, protein, dan juga lemak. Nah, molekul-molekul besar ini tentunya tidak dapat melewati membran plasma utuh untuk diserap dari lumen saluran cerna ke dalam darah atau limfe. Nah, makanya kata pencernaan sendiri atau digesti atau digestion merujuk kepada penguraian biokimiawi struktur kompleks makanan menjadi satuan-satuan yang lebih kecil dan dapat diserap oleh enzim-enzim yang direproduksi di dalam sistem pencernaan. Nah, berdasarkan fungsi 4 bagian saluran cerna, ternyata sistem pencernaan ini dibagi menjadi yang pertama sebagai tempat menampung atau menerima makanan, yang kedua sebagai tempat menyimpan dan menyalurkan makanan, dan yang ketiga tempat mencerna dan menyerap makanan, yang terakhir tempat menyerap air dan mengeluarkan sisa makanan. Nah, untuk aktivitas dalam saluran cerna sendiri ada 7. Yang pertama ada yang dinamakan dengan ingesti. Ingesti itu pengambilan makanan masuk ke dalam saluran cerna. Yang kedua ada propulsi, yaitu menelan dan peristaltis. Yang ketiga itu ada peristaltis, yaitu gerakan kontraksi dan relaksasi otot pada dinding organ. Yang keempat ini ada digesti mekanik. Digesti mekanik ini mengunyah, mencampur, mengaduk makanan dilakukan oleh gigi. Makanan bercampur dengan saliva sebelum ditelan. Udah gitu, yang kelima ada digesti kimia. Digesti kimia ini yaitu penguraian makanan atau katabolik secara hidrolisis molekul besar ke molekul kecil. Terus ada absorpsi, yaitu gerakan nutrien dari saluran cerna ke dalam darah atau limpa. Yang terakhir ada defekasi, yaitu eliminasi buangan padat yang tidak dapat dicerna. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada proses pencernaan. Proses pencernaan sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada yang dinamakan dengan motilitas. Motilitas yaitu kontraksi otot untuk mencampurkan dan mendorong isi saluran pencernaan. Terus yang kedua ada sekresi. Sekresi adalah getah pencernaan disekresi ke dalam saluran pencernaan oleh kelenjar endokrin. Yang ketiga ini ada pencernaan. Nah, pencernaan ini menguraikan makanan dari struktur kompleks menjadi lebih kecil yang dapat diserap oleh enzim sistem pencernaan. Lalu yang terakhir ada yang dinamakan dengan proses penyerapan, yaitu terjadi di usus halus, yaitu ada air, vitamin, elektrolit, hasil pencernaan, lalu dipindahkan dari lumen sel pencernaan ke dalam darah atau limfe. Nah, untuk sistemnya sendiri terdiri dari yang pertama
yaitu saluran pencernaan atau alimentar. Tubuh muskular panjang yang merentang dari mulut sampai dengan ke anus. Yang kedua ada yang dinamakan dengan organ-organ aksesorik yang nanti mungkin akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Nah ini saya akan mencoba memaparkan garis besar yang akan nantinya disampaikan oleh rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada dinding saluran tersusun dari 4 lapisan jaringan dasar dari lumen, yaitu rongga sentral ke arah luar. Yang A-nya itu ada yang dinamakan dengan mukosa. Nah, mukosa sendiri melapisi permukaan luminal saluran cerna dan dibagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama ada yang dinamakan dengan epitelium. Yang kedua ada yang dinamakan dengan lamina propria. Yang terakhir ada muscularis mucosa, yaitu lapisan otot polos yang jarang. Adalah lapisan mukosa terluar yang terletak di samping submukosa. Yang B-nya itu ada submukosa, terdiri dari jaringan ikat areolal, yaitu mengikat mukosa ke muscularis externa. Yang ketiga ada muscularis externa, yaitu terdiri dari 2 lapisan otot saluran, 1 lapisan sirkular dalam dan 1 lagi lapisan longitudinal luar. Dan yang terakhir ada yang dinamakan dengan serosa, itu jaringan ikat paling luar yang menutup saluran cerna. Lalu ini ada masih garis besar gitu yang akan dibahas nanti oleh rekan saya. Jadi sistem pencernaan ini dimulai dari mulut gitu. Dari mulut terus ke kerongkongan, habis ke kerongkongan ke lambung, dari lambung ke usus halus, lalu ke usus besar dan terakhir sampai ke dengan anus. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Dilanjut ke pemateri kedua. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan pemaparan materi berikutnya. Saya Nisa Sundari Nurucita. Di sini saya akan memaparkan mengenai mekanisme sistem pencernaan. Proses pencernaan pada manusia melewati 2 proses, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik merupakan proses penghancuran fisik makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Pencernaan kimiawi adalah pengubahan molekul-molekul nutrisi kompleks menjadi lebih sederhana yang biasanya dibantu oleh kerja enzim. Pencernaan mekanik dilakukan di dalam rongga mulut oleh gigi, sedangkan pencernaan kimiawi adalah pencernaan dengan bantuan enzim dan terjadi di rongga mulut, lambung, dan usus. Organ yang termasuk dalam sistem pencernaan terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, saluran pencernaan. Yang kedua, organ pencernaan tambahan atau aksesoris. Saluran pencernaan merupakan saluran yang kontinu berupa tabung yang dikelilingi otot. Saluran pencernaan mencerna makanan, memecahnya menjadi anggota yang bertambah kecil dan menyerap anggota tersebut menuju pembuluh darah. Organ-organ yang termasuk di dalamnya adalah kavita oris atau rongga mulut, faring, esofagus, gaster, intestinum, kolon, rektum, dan anus. Organ tambahan atau organ aksesoris merupakan organ pencernaan tambahan yang berfungsi untuk membantu saluran pencernaan dalam melaksanakan kerjanya. Gigi dan lidah terdapat dalam rongga mulut. Kantong empedu serta kelenjar pencernaan akan dihubungkan kepada saluran pencernaan melalui suatu saluran. Kelenjar pencernaan tambahan akan memproduksi sekret yang berkontribusi dalam pemecahan bahan makanan. Yang termasuk organ tambahan yaitu gigi, lidah, kelenjar ludah, kantung empedu, pankreas, dan hati. Gambar di samping menunjukkan ilustrasi rata-rata waktu yang dihabiskan makanan di setiap bagian dari sistem pencernaan bersama dengan rata-rata pH. Ini merupakan gambar penampang sistem digestif pada manusia. Makanan diolah atau dikunyah di dalam mulut dibantu oleh saliva glands, kemudian masuk ke esofagus dan masuk ke stomach
dan di dalam small intestine dibantu oleh gallbladder, liver, dan juga pankreas. Kemudian masuk ke large intestine dan menuju rektum, kemudian dikeluarkan oleh anus. Berdasarkan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh, zat gizi terbagi ke dalam dua golongan, yaitu zat gizi makro dan zat gizi mikro. Zat gizi makro adalah makanan utama yang membina tubuh dan memberi energi. Zat gizi makro dibutuhkan dalam jumlah besar dengan satuan gram. Zat gizi makro terdiri atas karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan zat gizi mikro adalah komponen yang diperlukan agar zat gizi makro dapat berfungsi dengan baik. Zat gizi mikro dibutuhkan dalam jumlah kecil atau sedikit, tetapi ada di dalam makanan. Zat gizi mikro terdiri atas mineral dan vitamin. Zat gizi mikro menggunakan satuan miligram untuk sebagian besar mineral dan vitamin. Dikutip dari gramedia.com, jadwal siklus harian tubuh manusia pukul 00 hingga 0259, perubahan hormon pada tubuh mengirimkan sinyal pada otak bahwa sudah saatnya Anda tidur dan beristirahat. Hormon melatonin akan diproduksi semakin banyak sehingga Anda akan merasa lebih lelah dan mengantuk. Otak Anda juga akan membersihkan diri dari racun dan sisa-sisa zat yang tertimbun seharian penuh akibat berpikir keras seharian penuh. Seluruh informasi yang Anda terima hari itu juga akan disimpan otak ke dalam memori jangka pendek dan jangka panjang. Selain itu, sebaiknya Anda menghindari makanan atau minuman pada jam ini, karena usus Anda sedang menjalani proses pembersihan atau detoksifikasi. Pukul 03.00 hingga 05.59, suhu tubuh Anda akan mencapai titik terendah pada jam ini. Hal ini terjadi karena energi Anda akan dialihkan dari menghangatkan badan ke fungsi penting lainnya seperti memperbaiki kulit atau melawan infeksi. Tubuh Anda masih terus memproduksi hormon melatonin, tetapi akan segera berkurang menjelang pagi hari. Pukul 06.00 hingga 08.59, pembuluh darah Anda akan menjadi kaku dan padat di pagi hari. Pukul 6 hingga pukul 8.59, pembuluh darah Anda akan menjadi kaku dan padat di pagi hari. Maka, darah Anda pun lebih kental dan lengket. Ini berarti tekanan darah sedang tinggi-tingginya. Sebaiknya, Anda yang memiliki penyakit jantung menghindari berolahraga pada jam ini karena rawan serangan jantung. Di jam ini, produksi hormon melatonin akan berhenti. Pukul 9 hingga pukul 11.59, pagi hari menjelang siang biasanya merupakan waktu terbaik untuk bekerja, belajar, dan beraktivitas. Ini karena tubuh sedang gencar memproduksi hormon stres yang disebut kortisol. Hormon ini bertugas untuk membuat pikiran Anda lebih waspada. Selain itu, memori jangka pendek Anda juga akan bekerja lebih baik pada jam ini. Pukul 12 hingga pukul 14.59, bila Anda sering mendengar istilah jam tidur siang atau jam mengantuk, ini karena energi tubuh Anda sedang disibukkan oleh kerja sistem pencernaan. Organ-organ pencernaan sedang sangat aktif dalam mengolah makanan yang Anda konsumsi saat makan siang, sehingga tingkat kewaspadaan akan menurun. Hati-hati jika pada jam ini Anda sedang mengemudi atau mengoperasikan alat-alat berat. Jam 15 hingga jam 17.59 di sore hari, biasanya suhu tubuh Anda akan meningkat secara alamiah. Hal ini tentu berguna jika Anda ingin berolahraga dan membutuhkan pemanasan. Paru-paru dan jantung Anda juga bekerja lebih maksimal pada jam ini. Selain itu, dibandingkan dengan kondisi otot seharian penuh, otot-otot Anda terbukti 6% lebih kuat di sore hari.
Jadi, berolahraga pada sore hari adalah pilihan yang tepat untuk menjaga kebugaran tubuh. Pukul 18 hingga pukul 20.59, hati-hati dengan makanan yang Anda konsumsi pada jam ini. Para ahli tidak menyarankan Anda untuk makan terlalu banyak pada malam hari karena pencernaan Anda sudah tidak bekerja sebaik di siang hari. Pada jam ini, hati Anda sedang berfungsi secara maksimal untuk memproduksi protein yang diperlukan tubuh serta membersihkan darah dari berbagai zat racun. Pukul 21 hingga 23.59, bila Anda adalah orang yang suka bangun pagi, otak akan memproduksi hormon melatonin lebih cepat, yaitu sekitar pukul 9 malam. Jika Anda sering begadang dan bangun lebih siang, hormon tidur tersebut akan dihasilkan pada larut malam. Inilah waktu yang tepat bagi Anda untuk mengurangi aktivitas dan bersiap-siap tidur. Anatomi sistem pencernaan terdiri dari organ-organ pencernaan yang dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu organ dalam saluran pencernaan dan organ pencernaan pelengkap. Saluran pencernaan adalah saluran panjang yang masuk melalui tubuh dari mulut ke anus. Saluran ini berfungsi untuk mencerna, memecah, serta menyerap makanan melalui lapisan ke dalam darah. Organ dalam saluran pencernaan ini meliputi mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Organ pencernaan pelengkap atau aksesori termasuk lidah, gigi, kantung empedu, kelenjar air liur, hati, dan pankreas. Organ dalam saluran pencernaan yang pertama ada mulut atau oral cavity. Fungsi mulut pertama, awal mula makanan masuk. Makanan yang masuk ke dalam mulut akan melewati saluran pencernaan lain seperti usus dan dikeluarkan melalui anus. Kedua, sebagai alat pembantu pernapasan selain hidung. Di samping itu, mulut bukan hanya sekadar untuk mengunyah makanan saja, tetapi sebagai alat pembantu pernapasan selain hidung. Ketiga, sebagai alat pembantu dalam berkomunikasi. Salah satu organ yang memiliki peran penting untuk berbicara dan mengeluarkan suara ialah rongga mulut. Agar dapat memproduksi suara, udara akan melewati pita suara di laring. Udara akan membuat pita suara bergetar, sehingga ini dapat menghasilkan suara. Dalam rongga mulut terdapat 3 organ pelengkap sistem pencernaan, yaitu gigi atau dentin, lidah atau lingua, dan kelenjar saliva. Gigi atau dentin merupakan alat pencernaan mekanis. Gigi berfungsi untuk memotong, mengoyak, dan menggiling makanan menjadi partikel yang kecil-kecil. Gigi tertanam pada rahang dan diperkuat oleh gusi. Di dalam gigi terdapat rongga gigi atau vulva yang mengandung pembuluh darah atau urat saraf. Bagian gigi yang masuk ke dalam rahang dilapisi zat yang disebut semen. Bakteri yang hidup di sela-sela gigi adalah Entamoeba gingivalis yang berperan untuk menguraikan sisa-sisa makanan yang tertinggal di dalam mulut. Anatomi gigi terdiri dari 3 bagian dasar, yaitu mahkota gigi merupakan bagian gigi yang terlihat dan berwarna putih. Yang kedua ada leher gigi merupakan bagian yang terlindungi oleh gusi. Yang ketiga ada akar gigi merupakan bagian yang tertanam di dalam rahang. Generasi manusia pada gigi memiliki 2 generasi. Pertama ada gigi susu, usia 1-6 tahun berjumlah 20 buah. Kedua ada gigi permanen, di atas 6 tahun berjumlah 32 buah. Nah, macam-macam gigi ini yang pertama ada gigi seri, berjumlah 8 yang terletak di depan mulut dan berfungsi untuk menggigit makanan, 4 di atas dan 4 di bawah. Kedua ada gigi taring yang berjumlah 4 dan menjadi gigi paling tajam untuk merobek makanan, terletak 2 di atas dan 2 di bawah. Yang ketiga gigi geraham berjumlah 8 dan berfungsi untuk mengunyah dan menggiling makanan. Keempat ada gigi premolar yang memiliki jumlah dan fungsi yang sama dengan gigi geraham. Kemudian ada lidah atau lingua.
Permukaan lidah dilapisi oleh lapisan mukosa yang penuh dengan bintil-bintil atau papila yang mengandung saraf mengecap. Lidah berfungsi sebagai indera pengecap makanan, mengatur makanan pada saat mengunyah dan menelan makanan, serta membantu menghasilkan suara ketika berbicara. Lidah juga berfungsi untuk membantu mencampur makanan dengan air liur dan mendorong makanan masuk ke esofagus. Lidah dibagi menjadi 3 bagian. Ada radix lingua atau pangkal lidah. Terdapat epiglotis yang berfungsi menutup jalan napas saat menelan. Yang ketiga ada dorsum lingua atau punggung lidah. Terdapat ujung saraf pengecap atau yang ketiga apex lingua atau ujung lidah. Tipe-tipe papila lidah. Yang pertama ada papila circumvallata, berukuran lebih besar dari papila lainnya. Yang kedua papila filiformis, berbentuk panjang serta berjumlah cukup banyak, memiliki ujung saraf yang sensitif terhadap sentuhan. Yang ketiga papila foliata, jumlah papila ini tidak banyak dan ukurannya pun tidak besar, memiliki reseptor rasa yang berguna dalam proses pengecapan. Yang keempat papila fungiformis, adalah papila yang berbentuk seperti jamur. Kelenjar salipa. Kelenjar salipa ini diproduksi secara terus-menerus oleh tubuh. Aliran salipa atau ludah ini berasal dari kelenjar salipa dan tersebar di mulut melalui pembuluh. Kelenjar salipa ini terdiri dari 3 pasang. Pertama ada kelenjar parotid, bagian terbesar salipa banyak terdiri atas amilase, berada di dekat telinga. Yang kedua ada kelenjar submandibular, memproduksi salipa yang kental dan berada di dekat mulut. Yang ketiga ada kelenjar sublingual, berukuran paling kecil, mensekresi mukus dan berada di bawah mulut. Fungsi salipa yang pertama mempermudah proses mengunyah dan menelan makanan serta pencernaan kimiawi di dalam mulut. Yang kedua, mempertahankan kelembaban mulut dan lidah. Yang ketiga, mengandung enzim petialin dan amilase. Yang keempat, sebagai zat antibakteri dalam ludah. Yang kedua, ada kerongkongan. 1. Faring atau tekak, merupakan organ yang menghubungkan rongga mulut dengan kerongkongan atau esofagus. Faring memiliki lubang yang menunjukkan tenggorokan, disebut glotis dan ditutup oleh klep yang disebut epiglotis pada waktu proses menelan. Faring terdiri dari 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nasofaring terletak di bagian belakang rongga hidung yang hanya bisa dilalui udara. Orofaring terletak di belakang rongga mulut dan lidah, dapat dilalui udara dan makanan. Laryngofaring bagian interior atau bagian yang sama tinggi dengan laring. Kemudian ada esofagus, merupakan bagian sistem pencernaan yang memanjang dari faring hingga lambung, panjangnya sekitar 25 cm. Fungsi esofagus yaitu menggerakkan makanan dari faring ke lambung melalui gerak peristaltik. Kerongkongan terdiri dari 4 lapisan, yaitu lapisan mukosa, lapisan submukosa, lapisan mulcularis, dan lapisan adventitia. 1/3 bagian atasnya terdiri dari otot lurik dan 2/3 bagian bawahnya terdiri dari otot polos. Makanan pada saluran ini hanya membutuhkan waktu 6 detik untuk sampai ke lambung karena kontraksi otot lurik pada 1/3 kerongkongan bagian atas. Gerakan ini terjadi karena otot memanjang dan melingkar dinding esofagus berkontraksi secara bergantian. Mekanisme dari menelan antara lain yang pertama, makanan tercampur dengan salipa dan didorong masuk ke dalam faring. Kedua, refleks involunter menggerakkan makanan masuk ke dalam esofagus. Yang ketiga, gerak peristaltik mentransport makanan ke dalam lambung. Kemudian yang ketiga ada lambung atau ventriculus. Lambung adalah bagian saluran pencernaan yang melebar. Lambung dapat menampung makanan 1-2 liter. Di dalam lambung itu terdapat 3 enzim, yaitu enzim pepsin, mengubah amilum menjadi maltosa dan glukosa. Yang kedua ada enzim lipase, steapsin, mengemulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga ada enzim tripsin, mengubah pepton menjadi polipeptida atau asam amino.
Lambung berfungsi untuk menyimpan makanan sementara dan melakukan pencernaan secara kimiawi dengan bantuan getah lambung. Lambung terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama ada daerah kardiak yang memanjang, merupakan daerah pintu masuk pertama makanan dari esofagus. Pada bagian ini banyak dihasilkan mukus alkali. Yang kedua daerah fundus yang melingkar, merupakan bagian tengah lambung yang membulat, menghasilkan HCl dan juga musin. Yang ketiga, daerah filorus yang menyerong, merupakan bagian di daerah bawah lambung yang berhubungan dengan usus 12 jari atau duodenum, menghasilkan mukus alkali. Fungsi lambung. Yang pertama, penyimpanan makanan adalah menerima makanan bekerja sebagai penampung sementara dalam jangka pendek. Yang kedua, sebagai produksi kimus, adalah aktivitas lambung menghasilkan atau mengakibatkan terbentuknya kimus, massa homogen setengah cair, berkadar asam tinggi yang berasal dari bolus, dan mendorongnya ke dalam duodenum. Ketiga, sebagai digesti protein, adalah sekresi tripsin dan HCl. Mulai pencernaan protein diubah menjadi pepton. Produksi kumus. Yang keempat, sebagai produksi mukus, adalah membentuk barir 1 mm untuk melindungi lambung. Yang kelima, sebagai absorpsi, adalah suatu peristiwa penyerapan atau peresapan zat cair ke zat cair lain atau zat padat hingga keduanya menyatu. Pada dinding lambung terdapat kelenjar yang menghasilkan getah lambung, mengandung musin atau lendir yang mengandung protein, pepsinogen, dan asam klorida. Dinding lambung juga menghasilkan hormon gastrin yang langsung diserap pembuluh darah. Hormon gastrin ini berfungsi untuk merangsang pengeluaran getah lambung. Makanan hasil dari pencernaan di rongga mulut disebut bolus. Bolus kemudian dicerna lagi di lambung selama kurang lebih 10 menit. Seluruh makanan dalam lambung kemudian meninggalkan lambung setelah kurang lebih 6 jam terisi makanan. Makanan dalam lambung teraduk dan bercampur dengan getah lambung sehingga berbentuk seperti bubur yang disebut juga dengan kimus atau kim. Pada bagian ujung filorus terdapat otot sphincter yang berfungsi untuk mengatur kimus turun ke usus halus. Turunnya kimus dari lambung melalui filorus dibantu oleh gerak peristaltik. Gerak peristaltik merupakan kontraksi otot-otot lambung di sekitar kimus yang dapat menyebabkan kimus terdorong menuju usus halus. Dengan demikian, di lambung terjadi pula pencernaan makanan secara mekanis oleh gerak peristaltik. Getah lambung atau sucus gastricus dihasilkan 2-3 liter per hari dengan pH 1,0 sampai 1,5 sehingga mampu membunuh kuman-kuman dalam makanan. Pengeluaran getah lambung sangat dipengaruhi oleh banyaknya makanan yang masuk ke lambung. Jika makanan yang masuk sedikit, tetapi sekresi HCl, asam klorida berlebihan, maka dinding lambung akan rusak dan menimbulkan radang. Macam-macam getah lambung adalah sebagai berikut. Yang pertama ada HCl, mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin untuk memecah protein menjadi pepton. Yang kedua ada renin, terdapat pada anak hewan yang juga terdapat pada tubuh manusia, berfungsi untuk mengumpulkan susu. Yang ketiga ada lipase, lambung untuk menghidrolisis lemak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Lalu di sini saya akan melanjutkan materi mengenai anatomi sistem pencernaan. Yang selanjutnya yaitu ada usus halus atau intestinum. Usus halus adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus berupa tabung yang panjangnya sekitar 6-8 meter. Terdiri dari 3 bagian, yaitu ada usus 12 jari atau duodenum, ukurannya itu kurang lebih 25 cm. Terus yang kedua itu ada usus kosong atau jejunum,
ukurannya itu kurang lebih 2,5 meter. Lalu ada usus penyerapan atau ileum kurang lebih 3,6 meter. Lalu pada duodenum itu bermuara kantung empedu dari hati dan pankreas. Dan usus halus itu terjadi secara digesti kimiawi dan absorpsi. Kemudian usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama duodenum. Duodenum atau disebut juga dengan usus 12 jari yang memiliki panjang kurang lebih 0,25 cm, berbentuk seperti kuda melengkung ke kiri. Pada lengkungan ini terdapat pankreas. Pada bagian kanan duodenum ini terdapat selaput lendir yang berbukit disebut papilla vateri. Pada bagian papilla vateri ini bermuara saluran empedu atau ductus choledocus dan saluran pankreas atau ductus Wilson atau ductus pancreaticus. Empedu dibuat di hati untuk dikeluarkan ke duodenum melalui ductus choledocus yang fungsinya mengemulsikan lemak dengan bantuan lipase. Pankreas juga menghasilkan amilase yang berfungsi mencerna hidrat arang menjadi disakarida dan tripsin yang berfungsi mencerna protein menjadi asam amino atau albumin dan polipeptida. Dinding duodenum mempunyai lapisan mukosa yang banyak mengandung kelenjar-kelenjar. Kelenjar ini disebut dengan kelenjar-kelenjar Brunner yang berfungsi untuk memproduksi getah intestinum. Lalu yang kedua itu ada usus kosong atau jejunum. Usus kosong atau jejunum itu adalah bagian kedua dari usus halus di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Jejunum memiliki panjang sekitar kurang lebih 7 meter. Usus kosong dan usus penyerapan digantung dalam tubuh dengan mesenterium. Permukaan dalam usus kosong berupa membran mukus dan terdapat jonjot usus atau villi yang memperluas permukaan dari usus. Lalu yang ketiga itu ada usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan atau ileum adalah bagian terakhir dari usus halus. Pada sistem pencernaan manusia, ileum memiliki panjang sekitar kurang lebih 1 meter dan terletak setelah duodenum dan jejunum dan dilanjutkan dengan usus buntu. Ileum memiliki pH antara 7 dan 8 atau netral atau sedikit basah dan berfungsi menyerap vitamin B12 dan garam empedu. Ya, lalu next. Selanjutnya ada otot-otot usus halus dapat mencerna makanan dengan bantuan enzim dari pankreas, hati, dan kantong empedu. Berikut perannya masing-masing. Yang pertama, pankreas adalah organ berbentuk lonjong yang berfungsi untuk mengeluarkan enzim ke dalam usus halus. Enzim ini akan memecah protein, lemak, dan karbohidrat dari makanan. Fungsi pankreas terbagi menjadi 2 fungsi utama, yaitu fungsi endokrin atau menghasilkan beberapa hormon dan enzim, dan fungsi eksorin menghasilkan enzim pencernaan. Next. Lalu yang kedua itu ada hati atau hepar, merupakan kelenjar terbesar dan terpenting dalam tubuh dengan berat sekitar 1.300 sampai 1.550 gram dan berwarna merah coklat, mempunyai banyak pembuluh darah serta lunak. Hati memiliki 2 fungsi utama, yaitu menghasilkan cairan empedu dan membersihkan darah yang mengandung nutrisi dari usus halus. Next. Yang ketiga itu ada kantung empedu. Adalah organ berbentuk buah pir yang berada tepat di bawah hati. Ada banyak fungsi kantong empedu, yaitu untuk menyimpan cairan empedu yang diproduksi oleh hati, membantu mencerna lemak, dan menghilangkan zat-zat limbah dari darah. Next. Selanjutnya, empedu ini dibuat di hati untuk dikeluarkan ke duodenum melalui ductus choledocus yang fungsinya mengemulsikan lemak dengan bantuan lipase. Adapun sekret dari kantung empedu itu, empedu mengandung garam-garam empedu yang bekerja sebagai deterjen yang membantu dalam digesti dan absorpsi lipid-lipid.
Selanjutnya ada sekret dari pankreas, yaitu mensekresikan basa kaya bikarbonat, bertindak sebagai buffer, dan menetralkan thymus. Next. Ya, lalu ada pun sekret dari usus halus, itu ada disakaridase. Disakarida menjadi monosakarida, kemudian dipeptidase, karboksipeptidase, aminopeptidase, yaitu peptida kecil menjadi asam amino. Lalu nukleotidase itu ada nukleotida menjadi nukleosida. Selanjutnya ada nukleosidase dan fosfatase, itu ada nukleosida menjadi basa nitrogen, gula, dan fosfat. Next. Selanjutnya ada absorpsi usus halus. Yaitu ada usus halus berlipat-lipat, area permukaan usus halus 300 meter persegi. Kemudian lipatan memiliki tonjolan yang disebut villi. Setiap vilus mengandung jaring-jaring kapiler dan pembuluh limfe yang disebut lakteal. Selanjutnya villi memiliki tonjolan mikroskopis yang disebut mikrovilli, dan transport terjadi secara pasif atau aktif. Misal, fruktosa itu ada difusi terfasilitasi, itu asam amino, peptida kecil, vitamin. Kemudian untuk glukosa itu ada dipompa melawan gradien konsentrasi. Next. Kemudian ada fungsi usus halus, yaitu untuk menerima zat-zat makanan yang sudah dicerna untuk diserap melalui kapiler darah dan saluran limfe, lalu untuk menyerap protein dalam bentuk asam amino, lalu untuk karbohidrat diserap dalam bentuk monosakarida. Next. Kemudian ada pun enzim-enzim yang terdapat pada usus halus. Itu yang pertama ada amilase, untuk memecah amilo menjadi disakarida. Kemudian ada pepsin, memecah peptida menjadi asam amino. Kemudian ada erepsin, berasal dari eripsinogen, memecah peptin menjadi asam amino. Kemudian ada lipase yang memecah gliserida atau lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian ada disakarase, itu memecah disakarida menjadi monosakarida. Selanjutnya ada fosfatase, itu memperlancar proses penyerapan asam lemak dan glukosa. Lalu ada juga enterokinase, memecah enzim tripsinogen dari pankreas menjadi tripsin. Next. Selanjutnya itu ada usus besar atau kolon. Usus besar adalah tabung berotot sepanjang 152 sampai 183 cm yang berbentuk U terbalik. Letaknya mengelilingi usus halus. Organ ini menghubungkan sekum atau bagian pertama usus besar ke rektum, bagian akhir usus besar. Adapun fungsi usus besar adalah mengeluarkan air dan garam dari sisa-sisa makanan yang tidak tercerna dan mengubah limbah menjadi tinja atau feses. Selanjutnya di sini ada pun bagian-bagian usus besar. Antara lain yang pertama ada sekum, merupakan bagian pertama usus besar, yaitu tempat perpindahan makanan dari usus halus ke usus besar. Yang kedua itu ada kolon ascendens. Bagian usus besar yang bergerak naik terletak di kanan rongga perut. Selanjutnya yang ketiga ada kolon transversum. Itu melintang dari arah kanan ke kiri di bagian atas rongga perut. Selanjutnya yang keempat ada kolon descendens. Itu bagian usus besar yang bergerak turun terletak di kiri rongga perut. Yang kelima ada kolon sigmoid. Itu bagian akhir usus besar yang berbentuk huruf S terhubung dengan rektum. Lalu yang keenam itu ada rektum, tempat berkumpulnya tinja atau feses sebelum dikeluarkan lewat anus. Next. Ya, fungsi usus besar secara keseluruhan itu usus besar mengabsorpsi 80% sampai 90% air dan elektrolit. Usus besar hanya memproduksi mukus. Kemudian sejumlah bakteri dalam kolon mampu mencerna sejumlah kecil selulosa dan memproduksi sedikit kalori nutrien bagi tubuh dalam setiap hari. Bakteri juga memproduksi vitamin K, riboflavin, dan tiamin, dan berbagai gas.
Usus besar mengekskresi zat sisa dalam bentuk feses. Pertama, air mencapai 75% sampai 80% feses. Sepertiga materi padatnya adalah bakteri dan sisanya yang 2% sampai 3% adalah nitrogen. Zat sisa organik dan anorganik dari sekresi pencernaan serta mukus dan lemak. Kemudian feses juga mengandung sejumlah materi kasar atau serat dan selulosa yang tidak tercerna. Warna coklat berasal dari pigmen empedu. Bau berasal dari kerja bakteri. Next. Selanjutnya itu ada anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Anus terdiri dari otot-otot dasar panggul dan dua sphincter anal atau otot internal dan eksternal. Otot dasar panggul membentuk sebuah sudut antara rektum dan anus. Fungsinya untuk menghentikan tinja keluar saat Anda tidak ingin buang air besar. Sedangkan sphincter anal itu berfungsi untuk membantu mengendalikan keluarnya feses. Sphincter anal internal ini membantu mencegah Anda buang air besar pada saat tidur. Kemudian sedangkan setelah Anda menyadari ingin buang air besar, maka giliran sphincter eksternal yang membantu menahan feses agar tidak keluar sebelum Anda sampai ke toilet. Ya, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Lalu akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Mariani. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai gangguan pada sistem pencernaan. Gangguan sistem pencernaan merupakan kondisi di mana terdapat masalah yang terjadi pada saluran atau organ yang terlibat dalam pencernaan. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya infeksi. Nah, gangguan pada sistem pencernaan pun bervariasi. Terdapat gangguan ringan dan gangguan berat. Nah, gangguan pada sistem pencernaan diantaranya yang pertama ada serostomia. Masalah utama yang berkaitan dengan berkurangnya sekresi liur adalah suatu kondisi yang dinamakan serostomia. Serostomia adalah kondisi mulut yang terasa kering akibat kurangnya produksi air liur. Gangguan ini ditandai dengan kesulitan mengunyah dan menelan juga kesulitan berbicara. Nah, serostomia ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu ada dehidrasi, kebiasaan bernapas melalui mulut, efek samping dari mengkonsumsi obat-obatan seperti obat diuretik, antidepresan, antihistamin, relaksi otot, atau pereda nyeri. Kebiasaan merokok dan minum alkohol, penyakit-penyakit tertentu seperti sariawan, anemia, stroke, diabetes, dan lainnya. Kemoterapi dan radioterapi pada bagian kepala dan leher juga menjadi penyebab serostomia ini. Nah, adapun beberapa gejala yang dialami oleh penderita serostomia. Di antaranya ada bau mulut, suara serak, sering merasa haus, air liur terasa kental, saluran hidung terasa kering, bibir kering dan pecah-pecah, bagian dalam mulut terasa lengket, sulit mengunyah, menelan dan berbicara, dan gangguan pada indera pengecap. Selanjutnya ada karies dentis. Karies dentis atau karies gigi adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh rusaknya lapisan email yang bisa meluas sampai ke bagian saraf gigi yang disebabkan oleh aktivitas bakteri di dalam mulut. Karies gigi pada kondisi yang parah dapat menyebabkan komplikasi yaitu bau mulut sampai timbulnya pembengkakan yang dapat menutup jalannya sistem pernapasan. Nah, karies gigi ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ada faktor gigi, di mana karakter gigi biasanya bersifat menurun seperti kualitas, ukuran, dan posisi gigi. Kemudian ada faktor mikroorganisme seperti kuman yang ada di dalam mulut, faktor substrat atau disebut juga dengan sisa-sisa makanan yang tertinggal di permukaan gigi, dan ada faktor waktu, di mana proses terjadinya karies ini tidak berlangsung dalam waktu yang singkat. Perjalanan bakteri karies untuk menjadikan gigi berlubang berlangsung dalam kurun waktu 6-48 bulan. Gangguan selanjutnya adalah muntah.
Muntah adalah kondisi ketika isi lambung keluar secara paksa melalui mulut. Muntah dapat dipicu oleh sinyal aferen ke pusat muntah dari sejumlah reseptor di seluruh tubuh. Pada muntah yang berlebihan, tubuh mengalami kehilangan banyak cairan dan asam yang secara normal akan direabsorpsi. Penurunan volume plasma yang terjadi dapat menyebabkan dehidrasi dan masalah sirkulasi, serta kehilangan asam dari lambung yang menyebabkan alkalosis metabolik. Nah, penyebab muntah ini diantaranya yaitu ada stimulasi taktil atau sentuhan di bagian belakang tenggorokan. Contohnya memasukkan jari tangan ke belakang tenggorokan atau bahkan menekan lidah atau instrumen gigi di bagian belakang mulut. Kemudian faktor selanjutnya ada iritasi atau peregangan lambung dan duodenum, peningkatan tekanan intrakranium, misalnya yang disebabkan oleh pendarahan otak. Karena itu, muntah setelah cedera kepala dianggap sebagai tanda buruk. Nah, karena hal ini mengisyaratkan pembengkakan atau pendarahan dalam rongga kranium. Kemudian faktor selanjutnya yaitu rotasi atau akselerasi kepala yang menyebabkan pusing bergoyang, misalnya mabuk perjalanan. Kemudian penyebab terakhir ada bahan kimia termasuk obat atau bahan berbahaya yang memicu muntah. Sebagai contoh, obat kemoterapi yang digunakan untuk mengobati kanker sering menyebabkan muntah dengan bekerja pada kemoreseptor trigger zone. Selanjutnya adalah parotitis. Parotitis atau gondongan adalah nama penyakit yang disebabkan oleh virus yang menginfeksi kelenjar ludah di bawah telinga. Penderita yang mengalami parotitis dapat dilihat dari bengkak yang dialami pada bagian bawah telinga. Biasanya, penderita parotitis atau gondongan akan merasakan sakit saat menelan makanan. Virus penyebab parotitis menular melalui percikan air ludah ketika penderita parotitis bersin atau batuk. Parotitis seringkali tidak menimbulkan gejala atau hanya menyebabkan gejala ringan. Penyakit ini terkadang juga menimbulkan gejala yang menyerupai flu. Nah, gejala-gejala umum yang terjadi pada penderita parotitis biasanya yaitu adalah demam, kelenjar ludah atau pipi menjadi bengkak dan terasa sakit, nyeri di pipi semakin berat ketika menelan, berbicara, mengunyah, atau mengonsumsi makanan dan minuman yang asam, kelelahan, nyeri otot, nyeri atau rasa tidak nyaman di telinga, sakit kepala, nafsu makan hilang, mulut terasa kering, dan sakit perut. Nah, gejala parotitis ini biasanya akan menghilang dengan sendirinya dalam waktu 4-8 hari. Meski jarang terjadi dan dapat sembuh sendiri, parotitis ini juga bisa menimbulkan komplikasi. Komplikasi lebih sering dialami oleh penderita parotitis usia remaja dan dewasa atau orang yang belum pernah mendapatkan vaksin gondongan. Gangguan selanjutnya yaitu adalah tukak lambung. Tukak lambung adalah luka pada lambung yang menyebabkan keluhan sakit mah. Selain di lambung, luka tersebut dapat terbentuk di usus 12 jari atau di bagian bawah kerongkongan. Luka di lambung terbentuk ketika selaput yang melapisi lambung terkikis. Pengikisan selaput lambung umumnya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah infeksi bakteri Helicobacter pylori. Kemudian ada konsumsi obat antiinflamasi non-steroid, konsumsi ibuprofen, diklofenak, atau meloxicam secara berlebih dapat menyebabkan iritasi atau peradangan pada jaringan lambung hingga menimbulkan luka. Obat lain yang bisa menyebabkan tukak lambung juga adalah aspirin, kortikosteroid, dan obat antidepresan. Gangguan pencernaan selanjutnya adalah steatorea. Steatorea merupakan kondisi di mana terjadi kelebihan lemak dalam tinja. Steatorea umumnya ditandai dengan tinja yang berminyak, tinja tampak pucat atau seperti lumpur, tinja berbau busuk dan lembek. BAB berbusa atau lendir yang terlalu banyak pada tinja bisa menjadi pertanda adanya gangguan pada sistem pencernaan, seperti keracunan makanan, infeksi bakteri, giardiasis, atau infeksi parasit Giardia yang menimbulkan peradangan pada saluran cerna. Kemudian ada penyakit radang usus, penyakit seliak, atau kondisi di mana masalah sistem kekebalan tubuh yang bereaksi ketika mengonsumsi makanan yang mengandung gluten dan merusak sel dinding usus halus. Selanjutnya adalah batu empedu. Batu empedu
adalah kondisi yang ditandai dengan sakit perut mendadak akibat terbentuknya batu di dalam kantung empedu. Penyakit batu empedu juga bisa terjadi di saluran empedu. Sebagian besar batu empedu berasal dari endapan kolesterol yang akhirnya mengeras dan membentuk batu. Penumpukan ini terjadi ketika cairan empedu tidak mampu melarutkan kolesterol dan bilirubin berlebih yang dihasilkan hati. Kemudian gejala utama batu empedu adalah nyeri secara mendadak di bagian kanan atas atau tengah perut. Sakit perut juga dapat disertai dengan gejala lain seperti mual, muntah, hilang nafsu makan, urin berwarna gelap, sakit mah, dan diare. Selanjutnya adalah hepatitis. Hepatitis adalah peradangan pada hati atau liver. Hepatitis bisa disebabkan oleh infeksi virus, bisa juga disebabkan oleh kondisi atau penyakit lain seperti kebiasaan mengonsumsi alkohol, penggunaan obat-obatan tertentu, atau penyakit autoimun. Jika disebabkan oleh infeksi virus, hepatitis bisa menular. Beberapa jenis hepatitis yang disebabkan oleh infeksi virus diantaranya adalah hepatitis A yang disebabkan oleh infeksi virus HAV yang ditularkan melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi feses penderita hepatitis A yang mengandung virus hepatitis A. Kemudian ada hepatitis B. Hepatitis B disebabkan oleh infeksi virus HBV. Hepatitis ini dapat ditularkan melalui kontak langsung dengan cairan tubuh penderita hepatitis B. Cairan tubuh yang dapat menjadi sarana penularan hepatitis B adalah darah, cairan vagina, dan air mani. Kemudian ada hepatitis C yang disebabkan oleh infeksi virus HCV. Hepatitis ini juga ditularkan melalui cairan tubuh. Penularan bisa terjadi saat berhubungan seksual tanpa kondom atau menggunakan jarum suntik bekas penderita hepatitis C. Selanjutnya adalah hepatitis D yang disebabkan oleh infeksi virus HDV, yang merupakan jenis hepatitis yang jarang terjadi tetapi bisa bersifat serius. Virus ini tidak bisa berkembang biak di dalam tubuh manusia tanpa adanya hepatitis B. Hepatitis D ditularkan melalui darah dan cairan tubuh lainnya. Kemudian yang terakhir adalah hepatitis E yang disebabkan oleh infeksi virus HIV. Hepatitis E mudah menular pada lingkungan yang memiliki sanitasi yang buruk, salah satunya melalui kontaminasinya pada sumber air. Selanjutnya adalah intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa adalah gangguan pencernaan akibat tubuh tidak dapat mencerna laktosa. Kondisi ini seringkali ditandai dengan diare, perut kembung, dan sering buang angin setelah mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung laktosa seperti susu atau produk olahannya. Bukan hanya gangguan saluran pencernaan, alergi susu juga dapat menimbulkan reaksi atau gejala lainnya seperti ruam kemerahan yang terasa gatal dan sesak napas. Nah, penyebab kondisi ini bisa bermacam-macam. Penyebab intoleransi laktosa berdasarkan jenisnya yaitu ada 4. Yang pertama ada intoleransi laktosa primer yang disebabkan oleh faktor genetik yang diturunkan dari orang tua. Kondisi ini terjadi ketika produksi laktase menurun seiring bertambahnya usia. Kemudian intoleransi laktosa sekunder terjadi akibat penurunan produksi laktase yang disebabkan oleh beberapa kondisi seperti penyakit celiak, penyakit Crohn, infeksi usus, atau radang usus besar, dan bisa juga efek dari kemoterapi atau penggunaan antibiotik dalam jangka panjang. Selanjutnya adalah intoleransi laktosa dalam masa perkembangan yang terjadi akibat belum sempurnanya perkembangan usus bayi saat dilahirkan. Biasanya kondisi ini terjadi pada bayi dengan kelahiran prematur. Akan tetapi intoleransi laktosa jenis ini hanya berlangsung sementara dan membaik seiring bertambahnya usia bayi. Kemudian ada intoleransi laktosa bawaan, disebabkan oleh kelainan genetik yang diturunkan dari kedua orang tua. Bayi dengan kondisi ini terlahir dengan sedikit atau tanpa enzim laktase sama sekali. Selanjutnya adalah MAH. MAH atau dispepsia adalah gejala penyakit berupa rasa nyeri dan panas pada lambung yang terjadi akibat sejumlah kondisi. Di antaranya adalah luka terbuka pada lapisan dalam lambung atau tukak lambung, infeksi bakteri Helicobacter pylori, efek samping penggunaan obat antiinflamasi non-steroid, dan stres.
Sakit mah juga dapat disebabkan oleh kebiasaan makan yang terlalu banyak dan cepat atau terlalu banyak mengonsumsi makanan pedas dan berlemak. Radang pada pankreas dan usus tersumbat juga dapat memicu sakit mah. Selanjutnya adalah diare. Diare adalah penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar dengan kondisi tinja yang encer. Pada umumnya, diare terjadi akibat makanan dan minuman yang terpapar virus, bakteri, atau parasit. Biasanya, diare hanya berlangsung beberapa hari, namun pada sebagian kasus dapat memanjang hingga berminggu-minggu. Nah, gejala diare ini bervariasi. Penderita bisa merasakan satu atau lebih gejala, namun gejala yang paling sering dirasakan diantaranya yaitu perut terasa mulas, tinja encer atau bahkan berdarah, mengalami dehidrasi, pusing, lemas, dan kulit kering. Dan sebagian besar diare ini disebabkan oleh infeksi kuman di usus besar. Namun diare yang berlangsung lama dapat terjadi akibat radang di saluran pencernaan. Selanjutnya yaitu konstipasi atau sembelit. Konstipasi adalah frekuensi buang air besar yang lebih sedikit dari biasanya. Jarak waktu buang air besar pada setiap orang itu berbeda-beda, namun umumnya dalam 1 minggu, manusia buang air besar setidaknya lebih dari 3 kali. Jika frekuensi buang air besar kurang dari 3 kali dalam seminggu, maka seseorang disebut mengalami konstipasi. Akibatnya, tinja menjadi kering dan keras sehingga lebih sulit dikeluarkan dari anus. Nah, penyebab konstipasi ini bisa lebih dari satu faktor, yaitu dari pola makan dan hidup yang buruk atau kondisi medis tertentu. Sementara pada anak-anak, selain beberapa penyebab yang telah disebutkan tersebut, kebiasaan menahan keinginan untuk buang air besar atau stres juga dapat membuat mereka mengalami sembelit. Selanjutnya yaitu apenditis. Apenditis atau penyakit usus buntu adalah peradangan yang terjadi pada usus buntu atau appendix. Usus buntu merupakan organ berbentuk kantong kecil dan tipis berukuran sepanjang 5 hingga 10 cm yang terhubung pada usus besar. Saat menderita radang usus buntu, penderita dapat merasa nyeri di perut kanan bagian bawah, dan jika dibiarkan, infeksi dapat menjadi serius dan menyebabkan usus buntu pecah, sehingga menimbulkan keluhan, yaitu rasa nyeri hebat hingga membahayakan nyawa penderitanya. Nah, penyakit usus buntu ini terjadi karena rongga usus buntu mengalami infeksi. Dalam kondisi ini, bakteri berkembang biak dengan cepat sehingga membuat usus buntu meradang, bengkak hingga bernanah. Ada banyak faktor yang diduga membuat seseorang mengalami radang usus buntu. Di antaranya yaitu ada hambatan pada pintu rongga usus buntu, kemudian penebalan atau pembengkakan jaringan dinding usus buntu karena infeksi di saluran pencernaan atau bagian tubuh lainnya. Lalu tinja atau pertumbuhan parasit yang menyumbat rongga usus buntu, cedera pada perut, dan kondisi medis seperti tumor pada perut atau inflammatory bowel disease. Gangguan pencernaan selanjutnya yaitu malabsorpsi. Malabsorpsi adalah kumpulan gejala yang disebabkan oleh gangguan penyerapan salah satu atau beberapa zat nutrisi di usus halus. Penderita malabsorpsi seringkali merasa sudah mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, namun tetap merasakan keluhan. Nah, secara normal, proses pencernaan dan penyerapan makanan itu akan melalui 3 tahapan, yaitu proses pengolahan makanan pada usus, penyerapan zat nutrisi oleh lapisan mukosa usus, dan proses pengaliran zat nutrisi tersebut ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Tetapi pada malabsorpsi makanan bisa terjadi jika terjadi gangguan pada salah satu atau lebih dari ketiga tahapan tersebut. Malabsorpsi bisa meliputi gangguan penyerapan zat gizi makro berupa protein, lemak, dan karbohidrat, atau mikro yang meliputi vitamin dan mineral. Gangguan penyerapan ini akan menyebabkan timbulnya keluhan dan gejala yang beragam, mulai dari diare yang terus-menerus hingga malnutrisi. Kemudian yang terakhir adalah hemoroid atau wasir. Wasir atau hemoroid adalah pembengkakan atau pembesaran dari pembuluh darah di usus besar bagian akhir atau rektum, serta dubur atau anus. Wasir merupakan penyakit
yang dapat menyerang segala usia namun umumnya lebih sering menimbulkan keluhan pada usia 50 tahun atau lebih. Wasir tidak selalu menimbulkan keluhan, tetapi bila keluhan muncul, penderita dapat merasa tidak nyaman dan gatal pada anus serta muncul pendarahan lewat anus. Nah, wasir ini juga diklasifikasikan menurut derajat keparahannya, yaitu derajat pertama atau derajat 1 di mana pembengkakan kecil yang muncul di dalam dinding anus dan tidak terlihat di luar anus. Derajat kedua di mana pembengkakan lebih besar yang keluar dari anus saat buang air besar dan masuk kembali dengan sendirinya seusai buang air besar. Derajat 3 di mana adanya satu atau beberapa benjolan kecil yang menggantung dari anus namun bisa didorong untuk masuk kembali. Kemudian terakhir ada derajat 4 di mana benjolan besar yang menggantung dari anus dan tidak bisa didorong kembali.